Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Wong Gawe. Nah, di channel Wong Gawe ini memang banyak kita ulik untuk di chapter pertama, itu adalah ikan gapi. Jadi di chapter sebelumnya kita bicara mengenai sejarah ikan gapi, bentuk tubuh ikan gapi, kemudian proses mengembangbiakan ikan gapi, dan yang terakhir adalah manfaat ikan gapi. Nah, chapter kali ini kami akan membahas tentang peralatan dan bahan apa saja yang kita pakai untuk pengembangbiakan ikan gapi skala rumahan. Nah, tentunya setiap chapter kita mencoba untuk menghadirkan mystery box, yaitu adalah ini, air pump. Jadi air pump ini yang nanti akan kami gunakan dan akan kami tunjukkan juga bagaimana instalasinya, kemudian prakteknya, dan nanti kita akan tunjukkan reaksi dari ikan gapi setelah kita menggunakan beberapa perlengkapan itu sendiri. Dan tentunya perlengkapan yang kami gunakan itu tidak hanya bisa digunakan untuk ikan gapi, tapi juga bisa digunakan untuk ikan air tawar hias lainnya. Jadi teman-teman bagi yang di rumah memiliki selain jenis ikan gapi, boleh coba mempraktekkan cara ini. Dan di akhir acara nanti kami akan sharing berapa nominal yang sudah kita keluarkan untuk peralatan dan bahan yang digunakan buat pengembangbiakan ikan gapi. Nah, pertama-tama yang ingin saya tunjukkan adalah peralatannya dulu. Jadi sebelum kita menuju ke ikan gapinya, saya tunjukkan peralatannya dulu. Yang pertama pada waktu saya beli adalah selangnya. Jadi si selang ini dia memiliki diameter sekitar 1 cm. Jadi selang ini sangat lebar sekali. Jadi memang tugasnya dia adalah sebagai media untuk mengalirkan udara dari mesin pumpnya sendiri. Nah, si mesin pump itu kita ini mesin pump yang kita beli yang kedua, karena yang pertama sudah ada. Jadi nanti ini saya tunjukkan yang kedua ya. Jadi ini adalah kita unboxing dulu. Nah, si mesin pump yang kedua ini dia memiliki single outlet, itu ada dua. Jadi outlet satu, yang kedua, dan memang fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan udara yang dia bikin dari sini. Nah, tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya adalah agar menghasilkan gelombang udara pada waktu di dalam akuarium. Nah, kalau kita melihat dari lubang ini kan cuma 2, tapi sebenarnya ini bisa kita pecah menjadi sekitar 4-8 gitu. Nah, setelah nanti ini kita pasang, kemudian nanti kita pasangkan selang. Jadi selangnya kita pasang sini, ini mudah sekali teman-teman, tinggal dipasang aja. Nah, terus kemudian setelah ini kita pasang, baru nanti setelah selang ada alat satu lagi, itu adalah T. Jadi ini T-nya cukup banyak sekali, jadi sengaja buat dipecah beberapa akuarium atau beberapa baskom. Jadi T-nya nanti disambungkan ke sini, gitu, ke selang berikutnya. Nah, gitu. Nah, dari T ini nanti kalau untuk mau masuk ke akuarium yang pertama, itu ada selang lagi, nanti akan tersambung ke part yang kedua, namanya adalah infus. Ini yang bertugas buat mengatur besar kecilnya jumlah udara yang masuk ke dalam akuarium. Nah, jadi di sini ada terputar. Jadi yang saya lihat di pedagang, dia jual ada beberapa jenis. Yang pertama adalah single, yang kedua adalah 3 outlet. Jadi ini 1 outlet yang mereka jual. Ini yang saya ambil. Kemudian setelah keluar dari infus, nanti akan yang part yang terakhir adalah airstone. Airstone ini yang menghasilkan gelombang udara. Jadi yang membantu untuk agar terjadi aliran air, Kak, sirkulasi air akibat dari penghasil gelombang udara ini, gitu. Nah, sebenarnya berapa sih daya yang dibutuhkan ketika kita punya 8 akuarium, katakanlah kita nggak memakai lampu, tapi hanya menggunakan air pump aja. Daya yang dibutuhkan hanya sebesar 4,5 watt, gitu. Jadi cukup kecil sekali, dan perlu diingat bahwa cara meletakkannya untuk si air pump sendiri posisinya harus di atas dari
permukaan air akuarium. Jadi jangan sampai setara atau di bawah, karena di sini kalau di boxnya sangat tidak dianjurkan. Nah, setelah ini ada dua alat lagi, yaitu adalah ini, saringan sama centong. Jadi gunanya centong ini sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah agar ekor ataupun dorsal dari ikan gapi itu tidak rusak. Karena teman-teman, kalau kita mengambil ikan gapi dari akuarium, katakanlah tujuannya adalah untuk membersihkan akuarium yang sudah 1 bulan atau 2 bulan, itu kita jangan sampai ngambil ikan gapi dari akuarium itu menggunakan tangan gitu, jangan. Walaupun udah pakai saringan menggunakan tangan, itu nanti resiko akan robek ekor ikan gapi itu akan jauh lebih besar. Makanya kita menggunakan ini, centong. Tujuannya adalah ketika kita ambil di dalam saringan, ikan gapi ini tetap berada di dalam media air gitu. Jadi dia tetap masih bisa berenang, baru kita pindahkan ke tempat lain, wadah lain. Nah, selanjutnya saya akan tunjukkan bukan farm sih sebenarnya, pengembang-biakan yang kita punya di sini. Ini adalah air pump yang kami gunakan. Jadi dia memiliki 2 single outlet, kemudian kita sambungkan selangnya, terus langsung ke bawah ketemu dengan ini. Ini adalah infus, jadi satu input 3 outlet, dimana di sini ada valve yang bisa kita atur untuk mengatur keluarnya udara. Setelah itu kita sambungkan dengan ini adalah konektor yang bentuk T karena kita pecah. Di sini ada yang bentuknya langsung ke airborne. Jadi nanti di sini akan menghasilkan udara, dimana ini adalah air yang sudah kita pakai sejak tanggal 1 Agustus. Jadi ini sekitar lebih dari 2 minggu. Kondisi airnya masih seperti ini dari video yang pertama. Terus kemudian ada juga ini airborne, ini ada juga yang memang kita pakai filter. Ini filter bikin sendiri, nanti akan ada video satu lagi yang kita bikin tentang mengenai khusus untuk filter ini, yang harganya sangat murah, sangat ekonomis. Nah, terus kemudian selain dari baskom ini juga saya pakai filter menggunakan botol. Jadi botolnya saya potong. Di sini ada burayak, ikan burayak ya. Jadi nanti kita akan khusus bahas mengenai ikan burayak, mengenai pakannya, terus kemudian berapa burayak yang kita hasilkan. Jadi di sini ada lumayan banyak. Nah, terus kemudian selain burayak, jadi perlengkapan filternya ini sengaja saya tambahin beberapa tumbuhan tanaman air yang tujuannya adalah untuk bisa layaknya kehidupan di alam. Jadi agar mereka merasa bahwa ikan ini sama halnya hidup di alam walaupun hidup di baskom. Gitu. Nah, di sini juga sempat bisa lihat ini ada beberapa cacing-cacing. Jadi ini sempat saya pakai cacing sutra untuk pakannya. Jadi beberapa pakan saya coba ke mereka, nanti kita akan bahas khusus mengenai pakan. Nah, tadi teman-teman sudah lihat ya, yang kita coba terapkan peralatannya ala kadarnya versi Wonggawi. Nah, di sini kita sharing berapa jumlah nominal total budget yang sudah kita keluarkan. Yang pertama adalah 4 baskom dengan diameter 45 cm, tinggi 20 cm. Kita membeli dengan harga per piece-nya itu Rp15.000. Kemudian kita beli 1 baskom dengan diameter 38 cm, tinggi 16 cm dengan harga Rp12.000, jadi selisih Rp3.000. Dan 1 ember ini sebenarnya kita nggak beli, jadi kita sudah ada, kita tidak terpakai, sudah ada di rumah. Itu
kita tidak masukkan ke dalam budget. Kemudian tapi kita ada beli satu ember lagi, itu harganya 10.000. Terus kemudian kita beli juga satu centong, itu harganya 8.000. Dan satu besek itu kami gunakan untuk jaga-jaga nanti kalau misalnya ikan gapi itu beranak. Jadi nanti si indukannya ditaruh di dalam besek. Itu harganya 2.000. Jadi totalnya adalah 92.000. Kemudian kita beli selang, airborne, aerator, konektor. Ini kita pisah. Nah, ini peralatannya. Untuk yang selang kita beli 6 meter dengan pada waktu itu kita cukup, karena beli banyak kita dihargai kasih diskon, yaitu harganya 2.000 per meter, jadi total adalah 12.000. Terus kemudian airborne 7 pieces kita beli total 21.000, jadi per piece-nya itu 3.000. Kemudian ada aerator 2 lubang, jadi kita dapat harga Rp55.000. Kemudian konektor itu yang ada yang bentuknya T atau L, itu harganya Rp1.000. Jadi totalnya Rp6.000 karena kita beli 6 piece. Nah, untuk infusnya sendiri kita beli satu infus itu yang memang 3 output ya. 3 output kita beli 2 pieces, itu satunya per piece-nya 5.000, jadi total 10.000. Nah, total untuk selang, airborne, aerator, konektor, dan infus itu adalah 104.000. Kalau kita jumlahkan dengan ember dan yang lainnya, total keseluruhan itu adalah 196.000. Jadi dengan 196.000 teman-teman bisa mencoba peralatan ikan hias ala rumahan. Nah, sebelum kita lanjut, saya minum dulu. Ini adalah jamu. Jadi jamu ini sudah hampir saya minum 5 tahun lebih. Jadi ketika saya minum jamu ini rasanya enteng badannya dan memang terus mengeluarkan keringat. Jadi saya merasakan daya tahan tubuhnya lumayan banyak meningkat ya. Oke, itu tadi iklan. Jadi jamu ini yang saya minum itu ada jahe, ada temulawak, temu giring, serai, dan kunyit. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyoba jamu ala rumahan, ini adalah salah satu contoh yang bisa dikonsumsi. Nah, jadi itu yang bisa kita sharing dari perlengkapan dan total biaya budget yang sudah kita keluarkan. Semoga chapter kali ini memberikan dampak positif pada teman-teman. Dan kalaupun nanti ada kesalahan selama proses sharing ini, jadi kami mohon maaf sebelumnya. Dan kalaupun nanti teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut ataupun ingin ada hal yang mengenai ikan gapi atau ikan hias yang ingin dibahas, bisa isi komen di bawah. Jadi nanti kita akan coba melakukan research, kita akan coba aplikasikan, dan kita akan coba nanti sharing. Itu. Terima kasih sudah memperhatikan di channel Wong Gawe. Sekian dari kami, dan nantikan chapter selanjutnya mengenai ikan gapi di Wong Gawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.